Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami mengucapkan kiranya Bapak Ibu Jemaat boleh mempersiapkan diri untuk boleh masuk di dalam ibadah kita pada Minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Allah, sebab Tuhan itu baik, bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita bernyanyi memuji Tuhan dari KPPK nomor 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, masyurkan kerajaan. tindakan kita yang menyakiti Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan doa pengakuan dosa versi yang kedua, kita bersama-sama mengucapkannya. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, kami telah bersalah dan lari dari jalan-jalan-Mu. Seperti domba yang hilang, kami telah mengikuti Engkau.
dalam mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami tidak kerjakan. Tetapi Engkau ya Tuhan, ampunilah kami, ampuni juga mereka yang seperti kami. Berilah pengampunan-Mu kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat teduh. Yohanes 3 ayat 2 berkata, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita terus memuji Tuhan. Kita mau menyanyi memuji Dia dari NRM nomor 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ingat akan nama Yesus. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Jemaat ayat yang kedua, begitu seterusnya sampai dengan ayat yang ke-6. Dari Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur Daud.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memainkan aku kepada yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan curahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus datang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Pembacaan epistel kita pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang boleh kita terima dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats persembahan kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam satu minggu ini. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami hendak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah setiap kami yang memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberikan persembahan, kita kembali memuji Tuhan dari NRM nomor 125, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan ambil hidup. Namun sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Bapa yang kekal, kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Terima
bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu sampai hari ini. Pagi ini Tuhan masih menolong kami, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan apa yang kami perlukan, mencukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan akal pikiran yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk dapat menyikapi dengan benar hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Ke depan kami berdoa berharap Tuhanlah yang terus memimpin kehidupan kami, menyertai dan menolong kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong kami, berkatilah keluarga lepas keluarga kami, suami, istri, anak. Berkatilah pekerjaan kami, kuatkan mampukan kami ketika kami harus berhadapan dengan hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami. Tambahkanlah iman dalam kehidupan kami, agar kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk situasi saat ini, di mana kami sedang berperang melawan virus corona ini. Biarlah Tuhan tolong kami, protek diri kami, jagai kami, lindungi kami. Biarlah kami dengan kesadaran penuh mengikuti segala arah perintah instruksi yang sudah disampaikan kepada kami, dengan menjaga kesehatan kami, agar kami tidak dalam kerumunan, agar kami tidak bepergian dan tetap tinggal di rumah. Berkatilah apa yang kami lakukan sehingga kami sungguh-sungguh terhindar dari virus ini. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang terus berupaya mencegah penularan virus corona ini. Bila Tuhan berkati, kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah agar dapat bekerja sama. Kami berdoa untuk setiap instansi, pihak-pihak yang terkait yang terus mengupayakan bekerja sama untuk menanggulangi virus corona ini. Bila Tuhan yang boleh memberkati, para medis Tuhan boleh berkati, maka Tuhanlah yang boleh menjaga mereka dan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak dari jemaat-Mu yang berada di luar kota, yang jauh tidak bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi gembala mereka. Tuhanlah yang boleh melindungi mereka, menyertai mereka, bahkan memberkati mereka. Kami berdoa Bapa di surga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Anabel dengan Tambunan. Kami berdoa untuk Ibu Luciana Morina Panjaitan. Kami berdoa untuk saudara kami Raja Tunggal Sihite. Kami berdoa untuk saudara kami Yesario Merlindo. Kami berdoa untuk Ibu Rosdiati Sinaga. Kami berdoa untuk Bapak Dona Sitompu. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati jemaat-Mu ini. Berikanlah kesehatan, kekuatan, tambahkan sukacita, berkat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga untuk ulang tahun pernikahan Bapak R. Tambunan dan Ibu Mastius Torus. Biarlah Tuhan boleh memberkati pernikahan keluarga ini. Kami berdoa biar Tuhan tambahkan sukacita, berkat dalam keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan terus yang boleh menambahkan sukacita dalam kehidupan kami. Dalam kerendahan hati, kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kami yakini, pahami, mampu menguatkan kami ketika kami berjalan dalam kesulitan dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami semua yang mendengarkan. Biarlah kami mendapat memperoleh berkat melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan ini, mohon campur tangan Tuhan dan pertolongan ini. Doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama pagi ini bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Lukas pasal yang kelima,
ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan teks ini untuk bersama-sama kita dengarkan dan kita renungkan. Demikian firman Tuhan, Lukas 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takut, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi ini yang menjadi perenungan kita adalah kalah dalam kesulitan. Kalah dalam kesulitan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ada kata bijak yang sudah sangat lama berkata demikian. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa menghardik burung itu agar tidak membuat sarang di kepala kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pesannya bagi kita adalah kita tidak bisa melarang masalah atau kesulitan datang dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita bersikap terhadap masalah atau kesulitan itu, sehingga kesulitan itu tidak membuat kita jatuh atau hancur dalam kehidupan ini. Maka sikap kita menjadi sangat penting ketika kita berhadapan dengan masalah atau kesulitan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan kita akan menemukan ada banyak ragam bentuk sikap manusia dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang menggerutu, ada yang cepat panik, ada yang bersikap sendiri, mengambil tindakan sendiri tanpa menurutnya perlu masukan dari orang lain. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ada juga orang yang enjoy dalam menghadapi masalah, ya, tidak mau ambil pusing, ya, tidak perlu berpikir panjang. Ada yang seperti itik berenang. Bapak Ibu, bagaimana itik berenang? Ya, di permukaan itu tenang, ya, tapi di dalam kakinya itu mengayuh, ya, tenang di permukaan, tetapi sesungguhnya berusaha. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lalu sebenarnya bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya? Nah, pagi ini kita mau belajar dari sikap si lumpuh dan teman-temannya ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, teks kita, mari kita bersama-sama memperhatikan teks kita dari Lukas pasal yang kelima ini, 17-26. Dikatakan ada kisah si lumpuh dan teman-temannya. Kisah yang sangat baik, yang bisa kita baca, renungkan, bahkan kita contoh ketika kita menghadapi kesulitan. Dikatakan bahwa saat itu Yesus sedang mengajar. Bapak Ibu, keterangannya dikatakan di situ, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
dari desa Galilea, Yudea, dan Yerusalem. Mereka datang untuk mendengarkan Yesus mengajar. Artinya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, di situ ada banyak orang, ya. Di situ ada banyak orang. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mendengar kata lumpuh, maka tentu orang yang sakit, termasuk juga orang lumpuh, ya, menghendaki menginginkan sembuh. Ya. Siapapun dia orangnya, kalau sakit sudah pasti ingin sembuh. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan ada orang lumpuh yang dibawa, diusung dikatakan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dia ingin sembuh, tapi persoalannya adalah ada kesulitan. Persoalannya adalah ada kesulitan. Masalah yang pertama, ia sakit lumpuh. Tidak cuma hanya itu, masalah yang kedua, Bapak Ibu, karena lumpuh, dia tidak dapat bergerak. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa bedakan dengan sakit-sakit yang lain. Misalnya buta, Bapak Ibu, orang buta masih bisa bergerak, atau sakit yang lain, ya. Bapak Ibu, bergerak itu sesuatu yang penting. Kita bisa bayangkan kalau kita tidak bisa bergerak. Tetapi si lumpuh tidak dapat bergerak, ia tidak dapat berjalan. Kelumpuhannya membuat dia sepenuhnya bergantung atau berharap pada orang lain, tidak bisa melakukan apapun. Bapak Ibu, saya dapat pahami orang lumpuh ini yang tidak dapat bergerak ini, ya. Bapak Ibu, salah satu kesulitan orang lumpuh adalah mencari atau menemukan orang-orang yang bisa membantu, karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berharap ada orang yang bisa menjaga, menolong, memberi makan, memberi minum, atau memakaikan baju, atau orang yang bisa membawa, mengantarkannya ke kamar mandi. Nah, Bapak Ibu, dia sangat tergantung sepenuhnya kepada orang yang ada di dekatnya. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, teks kita Lukas pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26 dikatakan bahwa si lumpuh ini punya teman. Bapak Ibu, puji Tuhan, si lumpuh ini punya teman yang bisa membantunya, membawa dirinya pada Yesus. Bapak Ibu, saya berpikir minimal ada 2 orang atau 4 orang temannya yang membawanya kepada Yesus. Sebut saja yang mengusungnya ini, Bapak Ibu, sebagai temannya, teman si lumpuh, yang berusaha untuk membawa dan meletakkan si lumpuh ini ke depan Yesus, ke hadapan Yesus. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, mengapa mereka datang kepada Yesus? Saya mencoba memikirkan, Bapak Ibu, pastilah mereka sudah mendengar siapa Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mendengar tentang Yesus yang bisa menyembuhkan, melakukan mukjizat. Nah, maka mereka membawa si lumpuh ini datang kepada Yesus, ke hadapan Yesus. Tentu harapan mereka, keyakinan mereka, si lumpuh ini mengalami kesembuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kesulitan tidak berhenti pada sakitnya, pada lumpuhnya. Tetapi kita melihat, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kesulitan datang kembali. Dikatakan di situ ada banyak orang sehingga mereka tidak dapat membawa si lumpuh kepada Yesus. Bapak Ibu, kalau 10, 20, 30 atau 50 orang mungkin masih bisa kita terobos. Tapi karena banyaknya orang, teman-teman si lumpuh ini tidak bisa membawa si lumpuh ini ke hadapan Yesus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ada di tempat itu, kalau kita sebagai orang yang diusung atau orang yang mengusung, yang membawa, kira-kira apa reaksi kita? Kira-kira apa yang kita katakan? Kira-kira apa yang kita usulkan? Atau apa yang kita lakukan? Bapak Ibu, mungkin kita berkata, ya sudahlah, kita sudah berusaha, kita sudah maksimal, sepertinya tidak mungkin. Sudahlah, kita pulang saja. Atau mungkin kita berkata, kita cari waktu yang lain, ya. Atau kita berkata, tunggu Yesus selesai dengan pengajarannya, baru kita datang. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, atau mungkin kita berkata, ya sudah, itu nasibmu, ya. Mungkin belum saatnya kau sembuh.
Mari kita pulang. Mungkin itu yang kita katakan. Kita berkata tidak mungkin, atau mungkin kita saling menyalahkan Bapak Ibu. Kita berkata satu sama lain, tadi sudah saya katakan, tidak usah pergi. Lalu kita saling menyalahkan. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi dengan teks ini? Lukas pasal yang kelima ini tentang si lumpuh ini. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka tidak berhenti, mereka berusaha. Mereka sepakat dengan cara baru. Mereka naik ke atap, mereka membongkar atap dan berusaha menurunkan si lumpuh dari atap. Mudah tidak Bapak Ibu? Ada kesulitan. Ada kesulitan. Tidak mudah untuk menurunkan. Bukan perkara mudah. Bapak Ibu, sederhananya mereka perlu alat Bapak Ibu. Mungkin tangga, tali, dan sebagainya. Saya pikir Bapak Ibu mereka pun harus izin. Kalau itu bukan rumah mereka. Bagaimana dengan menurunkan? Bapak Ibu menurunkan orang lumpuh dari atas ke bawah itu bukan persoalan mudah Bapak Ibu. Salah-salah Bapak Ibu bisa jatuh. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa tahun yang lalu saya pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri Bapak Ibu. Di kuburan Bapak Ibu, beberapa orang memegang tali sudah siap-siap untuk menurunkan peti jenazah Bapak Ibu. Ya. Kanan kiri sudah pegang tali Bapak Ibu, tapi mungkin terlalu banyak komando perintah. Semula Bapak Ibu mereka menurunkan peti itu ke liang kubur, itu berjalan dengan baik Bapak Ibu. Tapi tidak berapa lama Bapak Ibu, peti itu Bapak Ibu jatuh dan terbalik Bapak Ibu. Karena terlalu banyak komando perintah, tidak tahu siapa yang harus didengarkan Bapak Ibu. Akhirnya peti itu jatuh dan terbalik. Dan beberapa orang harus turun ke liang kubur itu, ke kuburan itu, untuk membenarkan atau membereskan peti. Karena dalamnya jenazah itu sudah bangkit, sudah berantakan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kira-kira hampir sama. Untuk menurunkan si lumpuh ini dari atap rumah perlu koordinasi yang baik. Salah-salah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, si lumpuh ini bisa jatuh. Bukan sehat, bukan sembuh. Bapak Ibu bisa lebih parah sakitnya Bapak. Tapi Alkitab mencatat Bapak Ibu mereka berhasil menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus, dan Alkitab mencatat Yesus menyembuhkan si lumpuh. Luar biasa Bapak Ibu terkasih dalam Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari si lumpuh dan teman-temannya ketika mereka menghadapi kesulitan? Bapak Ibu, yang pertama adalah mari kita datang kepada Yesus dan berseru kepadanya. Firman Tuhan berkata, Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu, kalau kita melihat di bagian akhir apa yang terjadi, Tuhan bekerja dan mereka memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-25, dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yang dilakukan si lumpuh dan teman-temannya adalah datang menghampiri Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Dalam kesulitan mereka Bapak Ibu, mereka datang menghampiri Yesus untuk memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu, dalam kesulitan perlu berpikir. Tapi kalau kita terus berpikir, berdiskusi tanpa berseru, datang kepada Tuhan dalam doa kita lakukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan tidak bekerja dalam kesulitan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, berseru untuk memperoleh kesembuhan, pemulihan, lepas dari kesulitan kita, untuk mendapatkan solusi dalam kesulitan kita. Yang kedua Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, cerita ini memberikan pesan bagi kita supaya kita memaksimalkan apa yang ada pada kita. Kita memaksimalkan apa yang ada pada diri kita, di sekitar kita. Bapak Ibu, kalimat penting yang sudah lama kita dengarkan,
berkata, ora et labora, bekerja, berdoa dan bekerja. Perlu berseru, perlu berdoa, tapi juga perlu berusaha. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, lakukan sesuatu. Ketika kita ada dalam kesulitan, lakukan sesuatu, bergerak. Lihat diri kita, lihat sekeliling kita, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita olah, apa yang bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel ada dalam kesulitan, maka Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada padamu? Tongkat, pukul tongkat itu, maka keluar air. Ketika mereka ada dalam kehausan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya, apa yang ada pada kita? Saudara, teman, sedikit uang, pikiran yang terbatas, relasi yang minim, Bapak Ibu maksimalkan. Apa yang ada pada kita maksimalkan. Berusaha dari apa yang ada pada kita. Jika kita sungguh-sungguh mulai dari apa yang ada pada kita, sekecil apapun itu, dalam kesulitan, maka Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kesulitan, ketika kita menghadapi kesulitan, Bapak Ibu, jangan langsung berpikir pinjam. Bapak Ibu, kadang ada pada kita simpan-simpan, tapi kita lebih suka meminjam dari orang lain. Ketika kita ada dalam kesulitan, apa yang ada pada kita yang sedikit itu, Bapak Ibu, maksimalkan. Jangan langsung berpikir pinjam atau berpikir minta. Padahal sebenarnya ada pada kita. Atau kita berpikir kita tidak punya apa-apa lagi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, tapi mari kita lihat diri kita. Apa yang ada pada diri kita, sekitar kita, mari kita olah, mari kita kelola, kita maksimalkan. Kita bawa kepada Tuhan, kita doakan, maka Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ingatkah kita kisah Yesus memberi makan 5.000 orang? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus ingin agar murid-murid memberi makan kurang lebih 5.000 orang. Dikatakan dalam Matius 15 ayat yang ke-16, saya akan bacakan sampai ayat yang ke-18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus bergerak memulai dari yang ada, yang terbatas, 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kesulitan datang, maka yang bisa kita lakukan adalah mari kita melihat apa yang ada pada diri kita. Mari kita maksimalkan yang sedikit itu. Jangan cepat putus asa Bapak Ibu. Tapi mari kita melihat diri kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita olah. Kita berdoa supaya mukjizat terjadi. Bapak Ibu, kadang kita cepat kali pinjam Bapak Ibu. Sementara mungkin emas masih ada di laci lemari kita. Tapi ketika kesulitan datang, Bapak Ibu, pikiran kita ini langsung pinjam dan minta. Sementara mungkin masih ada dalam diri kita yang bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, si lumpuh punya orang yang bisa membantu, teman yang bisa membantu. Dan teman-teman si lumpuh berusaha dengan kekuatan mereka, pikiran mereka, ide mereka, keterbatasan yang ada pada mereka. Mereka berusaha maksimal. Mereka naik ke atap, lalu mereka menggunakan apa yang ada pada mereka untuk menurunkan si lumpuh tepat di depan Yesus dengan iman dan pengharapan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang ada pada kita? Yang sedikit, yang tak seberapa, teman mungkin, saudara mungkin. Saya yakin Bapak Ibu, Tuhan pasti kirimkan orang-orang di sekitar kita yang bisa membantu kita. Atau Tuhan akan memberkati yang sedikit yang ada pada kita untuk menjadi solusi dalam kesulitan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, yang ketiga, mari kita beriman, yakin dalam setiap langkah kita.
Yesus berkata kepada si lumpuh dan teman-temannya dalam Lukas 5 ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus melihat iman mereka. Mereka beriman, yakin, percaya kepada Yesus. Dan saya sangat yakin bahwa mereka juga yakin dengan langkah mereka. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka jalani. Sehingga Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus beriman dalam setiap langkah kita ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan pernah ragu-ragu, yakin saja. Karena keraguan-raguan dapat membuat kita setengah hati atau tidak maksimal dalam menjalani hidup ini atau ketika kita keluar dari kesulitan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kesulitan, kalau kesulitan datang dalam kehidupan kita, jangan cepat putus asa, jangan menggerutu, jangan menyalahkan, jangan berpikir tidak mampu. Tapi mari kita datang berseru kepada Tuhan, mari kita berusaha dari diri kita dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punyai, meskipun mungkin itu sangat sedikit dan terbatas. Kita bawa kepada Tuhan, kita doakan, kita beriman, maka mukjizat terjadi. Hal-hal yang menakjubkan terjadi. Tuhan memberkati kita. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-26. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bapak Ibu, berdoalah supaya hal-hal yang mengherankan terjadi ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup ini. Mari kita datang berseru kepada Tuhan, maksimalkan apa yang ada pada diri kita. Jangan berpikir tidak punya, jangan berpikir tidak bisa, tapi mari kita datang berseru, berusaha dengan apa yang ada pada kita, berdoa dan beriman. Maka Tuhan akan memberkati dalam setiap kesulitan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu sampai saat ini. Kala kami dalam kesulitan, biarlah kami datang berseru kepada Tuhan. Kami melihat diri kami sekeliling kami, apa yang bisa kami lakukan, maksimalkan, kami olah, kami bawa kepada Tuhan, ke hadapan Tuhan, agar Tuhan memberkati. Dan kami mau yakin sepenuhnya dengan setiap tindakan kami, sebab dengan keyakinan kami, iman kami, pengharapan kami akan kesembuhan, akan solusi dari itu, maka Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kami bisa melihat hal-hal yang heran dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami menghadapi kesulitan, dan biarlah mukjizat nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami kala kami dalam kesulitan. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yesus Gaul yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang sudah disampaikan, setiap kita jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan meresponi firman Tuhan ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus menuntun kita, menolong kita, melindungi kita lewat masalah apapun. Maka kita memuji Dia dari NRM nomor 168 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuntun aku Tuhan.
Mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, itulah yang memberkati menyertai kamu sekalian mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, terima kasih kebersamaan kita dalam kebaktian minggu pagi ini. Bapak Ibu, kita berdoa supaya ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita terus berdoa bagi bangsa kita ini, bila Tuhan boleh menolong bangsa kita ini, memberkati bangsa kita ini. Dan mari kita terus Bapak Ibu untuk mengindahkan apa yang sudah diinstruksikan, diperintahkan oleh pemerintah kita untuk stay at home, untuk menjaga kesehatan kita, untuk tidak dalam kerumunan atau keramaian, menjaga tubuh kita agar sungguh-sungguh kita bisa membantu pemerintah dalam mencegah menanggulangi COVID-19 ini. Bapak Ibu tetap semangat, tetap kuat ketika kita dalam kesulitan. Mari terus kita berdoa, menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, bahkan seru pergumulan kita, supaya Tuhan boleh menolong kita dan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan tak.